Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana Anda bisa bertanya seputar vaksinasi COVID-19. Karena setiap hari Senin kami menghadirkan Sehat di Tengah Pandemi khusus untuk tanya jawab vaksinasi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang. Ataupun Anda bisa bertanya langsung melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kami kembali menghadirkan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Prof Hingki, selamat pagi. Pagi, Timothy. Semoga sehat, Prof Hingki. Alhamdulillah. Baik, Prof. Sama-sama, Prof Hingki. Terima kasih. Kita langsung saja, Prof Hingki, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Saya akan bacakan ini dari @Nindya Akhri. Dok, saya mau bertanya, saya menerima vaksin dengan jenis yang berbeda. Yang pertama, saya pakai Bio Farma, dan yang kedua pakai Sinovac. Nah, hal ini terjadi karena kartu vaksin saya hilang di rumah. Namun setelah divaksin pakai Sinovac, saya pulang ke rumah dan ibu saya menemukan kartu vaksin saya. Ternyata pakai Bio Farma. Nah, apakah ini aman, Dok? Silakan, Prof. Makasih, Bu, pertanyaannya, dan selamat sudah divaksinasi dasar. Tinggal nunggu undangan yang booster ya. Jadi, Bu, itu Sinovac sama Bio Farma isinya sama. Atau ibaratnya kita punya Honda Civic. Honda Civic itu ada yang build up, ada yang assembling. Nah, yang CoronaVac itu Sinovac assembling di Bio Farma. Yang Sinovac itu Sinovac original. Jadi kandungannya persis sama. Hanya dikemas di Bio Farma. Jadi artinya ibu mendapat dari platform yang sama, homolog. Begitu, Bu. Jadi tidak usah khawatir, ibu mendapat perlindungan, nanti tinggal tunggu vaksin yang tersedia, nanti akan disesuaikan apa homolog atau heterolog, tergantung ketersediaan vaksin nanti yang akan ibu dapat. Namun, yakinlah bahwa ibu mendapat vaksin yang sama pada waktu vaksinasi dasar. Oke, jadi mungkin dengan platform lain, misalkan dengan Pfizer atau dengan platform lainnya lah, ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi khusus Bio Farma dan Sinovac kebetulan itu memang bisa dibilang hampir persis sama lah begitu ya, Prof ya? Sama, persis. Oke, tidak ada kekhawatiran untuk Ibu karena ternyata mendapatkan hanya bungkusannya saja yang berbeda, tapi vaksinnya sama tadi. Oke, kita lanjutkan lagi, Prof, ke penanya berikutnya. Ini dari @Heni-Widias. Selamat pagi, Dok. Anak saya sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu tanggal 26 Juli 2021, habis operasi kelenjar getah bening. Nah, apakah sudah boleh divaksin COVID setelah 6 bulan ya, Dok? Nah, dikarenakan di sekolahnya diwajibkan vaksin. Terima kasih dan sekiranya dokter bisa menjawab pertanyaan saya. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih, Bu. Juga bergabung ya. Ingin melindungi anak ibu dari yang lain terpapar COVID. Dan juga berupaya agar anak ibu kalau terkena jangan sampai terkena atau tidak menularkan ke yang lain. Lalu saya mau memberikan kata kunci yang pertama nih, bahwa vaksinasi itu tidak wajib kan sebetulnya ya. Itu sukarela ya. Jadi kalau kita merasa merasakan manfaat, tentunya kita vaksin anak. Kita segera begitu dapat undangan. Sekarang pertanyaannya, ada operasi yang dilakukan 6 bulan yang lalu. Ya. Ada pembesaran kelenjar bening atau apapun yang terjadi, diangkatlah kelenjar tersebut. Tentu saja kalau 6 bulan itu sudah cukup waktu untuk pemulihan. Jadi sebetulnya menurut saya tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Kalau mau memastikan, silakan berangkat ke dokter yang melakukan operasi. Sampaikan bahwa putra putri ibu akan divaksinasi. Dalam keadaan saat ini sehat, kira dokter akan memberikan izin ya untuk memvaksinasi anak ibu. Jadi silakan, Bu, silakan langsung vaksinasi. Kalau mau berobat ke dokter memastikan, silakan juga. Tapi saya yakin anak ibu aman untuk divaksin. Oke, jadi secara umum seharusnya tidak ada kontraindikasi, seharusnya sama sekali. Yang penting saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada gangguan kesehatan dan normal, begitulah kira-kira ya, Prof Hingki. Tapi kalau mau yakin lah itu, kalau mau yakin maka ditanyakan kembali ke dokter yang menangani operasinya. Jadi demikian tadi saran dari Prof Hingki. Semoga anaknya bisa menjalani vaksin dan sehat-sehat terus juga pasca vaksin nanti.
Kita lanjutkan Prof. Vicky ke penanya berikutnya. Ini dari @miss1n95. Saya vaksin pertama tanggal 4 Desember dan dijadwalkan vaksin kedua tanggal 31 Desember. Karena satu dan lain hal saya tidak mengikuti vaksin kedua dan tidak berkeinginan untuk vaksin kedua. Nah, sejauh ini selama melakukan vaksin pertama tidak ada efek sampingnya. Apakah berbahaya jika saya tidak vaksin kedua, Dok? Nah, apakah ada efek samping berkepanjangan nantinya? Nah, ini mungkin masih banyak juga nih kalau kita lihat cakupan vaksin ya, Prof. Vicky. Masih mencoba mengejar untuk vaksinasi penuh. Angka untuk vaksinasi 2 kalinya nih masih coba dikejar nih oleh pemerintah nih. Apa efeknya nih, Prof? Ya, jadi kembali ke maksud dan tujuan kita melakukan vaksinasi. Agar kita mendapat kekebalan sehingga kita tidak terkena penyakit atau kalaupun terkena penyakit tidak menunjukkan gejala atau terkena penyakit tidak dirawat di rumah sakit atau tidak sampai harus dirawat di unit perawatan intensif atau tidak menyebabkan kematian. Yeah. Jadi itu tujuannya. Kalau kita melakukan vaksinasi tentunya ada aturannya kan, harus lengkap, sekarang harus di booster. Bagaimana kalau tidak lengkap dan tidak di booster? Ya risiko itu ada lagi. Karena kekebalan yang telah diperoleh Bapak pada waktu vaksinasi pertama telah mulai menurun. Oleh karena itu Bapak risiko untuk sakit, risiko untuk sesek, risiko untuk masuk ICU, atau risiko untuk meninggal. Apabila kita tidak melakukan protokol, ya tetap kerumun, ya tidak melakukan cuci tangan. Jadi efek jangka panjang ini khususnya terhadap COVID aja. Karena kalau kita terkena COVID, kita bisa mengalami long term COVID. Dari COVID-nya, ya ada komplikasi jangka panjang baik pada anak maupun pada dewasa. Nah itu yang terkait dengan vaksinasi. Jadi anjuran saya, apalagi Bapak sebutkan bahwa tidak mengalami kejadian tanpa vaksinasi, ya silakan. Ragu ya? Iya, tidak ada istilah terlambat, Pak. Jadi meskipun sekarang udah hampir 2 minggu, hampir minggu ketiga, tidak ada istilah terlambat. Lebih baik divaksin, lebih baik dilengkapi daripada tidak. Sambil tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan Bapak dapat segera mengambil keputusan untuk divaksin kembali. Iya. Ya? Walaupun sudah melewati batas tanggalnya, itu biasanya prosesnya tinggal datang kah atau bagaimana tuh, Prof? Tinggal membawa itu kartu identitas, vaksinasi atau stiker yang di HP. Kalau enggak ya menunjukkan nomor induk kependudukan. Sebetulnya kan sekarang komputerized. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada. Silakan di sentra vaksinasi manapun harusnya dapat dilakukan vaksinasi kedua. Oke, jadi sebenarnya tidak ada ancaman khusus kalau tidak mengikuti vaksinasi kedua, tapi justru ancamannya semakin besar terhadap COVID-nya karena tidak mendapatkan perlindungan penuh karena tidak mengambil vaksinasi penuh, gitu tadi komentar dari atau jawaban dari Prof. Vicky tadi. Jadi kenapa harus ragu, apalagi saat mengambil vaksinasi pertama tidak ada gejala apapun, tidak ada masalah, tidak ada gejala ikutan, sehingga lebih baik kita lindungi diri dengan melengkapi vaksinasi kita. Apalagi sekarang sudah masuk ke booster nih, udah hampir ketinggalan. Saya sendiri masih nunggu booster nih, Prof. Vicky. Jangan ragu-ragu. Baik, semoga lancar nanti untuk proses vaksinasi keduanya. Prof. Vicky, kita masih akan menjawab pertanyaan lainnya. Nanti kami akan mulai terima telepon dari pemirsa untuk bertanya langsung ke Prof. Vicky. Untuk itu kami mengundang Anda untuk menghubungi kami sekarang di nomor telepon 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda.